الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Marilah kita berpuji dan memanjatkan pujian yang paling tertinggi kepada Rabb yang paling tinggi dan maha tinggi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang memberikan nikmat kepada kita, memberikan hidayah, inayah, serta apa yang kita butuhkan. Kalaulah bukan karena Allah, niscaya kita tidak ada atau tidak akan berada di tempat ini. Kalaulah bukan Allah, entah kita akan bernasib seperti apa. Apakah nantinya kita akan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun sebaliknya. Dan pujian juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah menciptakan kita dan menitipkan nur, cahaya hidayah di dalam hati-hati kita, yang andai kata ditukar dengan dunia dan seisinya tentu tidak akan sebanding. Karena itu, marilah kita mewujudkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa membasahi lidah kita dengan berzikir kepadanya, selalu mengisi hati kita dengan bacaan Al-Quranul Karim, memperuntukkan daripada anggota badan kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati, mata, kepala dan badan kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di salah satu sabda beliau yang dititipkan kepada sahabatnya, beliau pun bersabda, "Kutunggu kalian di telaga Kausar." Hadis riwayat Bukhari. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai ke dalam hati kita, sampai ke dalam sanubari kita, sehingga kita tergerak untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, menjejaki langkah-langkahnya, mengikuti dan melaksanakan perintah dan menjauh daripada larangannya. Dan mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan tentu kepada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan yang bukan hanya di bibir, yang bukan hanya sampai kepada lidah, tapi jatuh ke dalam hati yang paling dalam di dalam diri kita, yang terucap oleh lidah, yang terpatri oleh hati, dan direalisasikan melalui amal ibadah kita sehari-hari. Mudah-mudahan hidup kita yang sementara ini ketimbang akhirat, hidup kita bagaikan satu hari atau setengah hari jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Mudah-mudahan bermakna
dan dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib pada kesempatan kali ini menyampaikan suatu tema, yaitu 3 golongan yang diharamkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan salasatun, ada 3 golongan, yang mana 3 golongan ini haramallahu alaihi jannah, yang Allah haramkan baginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mudminul khamri, yaitu orang-orang pecandu daripada khamar. Yang kedua adalah al-aq, orang yang senantiasa melakukan kedurhakaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada orang tuanya. Dan yang ketiga adalah ad-dayyuth, orang-orang yang tidak memiliki rasa prihatin, rasa perubahan, rasa keinginan untuk merubah kemungkaran menjadi kebaikan di dalam rumah tangganya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama ini disebutkan golongan yang pertama diharamkan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mudminul khamri, yaitu orang-orang pecandu daripada khamar, pecandu daripada alkohol, pecandu daripada minuman keras. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang namanya khamar, yang nama judi, dan semua yang diharamkan itu sesungguhnya adalah kekejian, sesuatu yang hina daripada syaitan, maka hindarilah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika kita melihat beberapa penelitian, kerusakan di masyarakat dimulai daripada peminuman khamar atau meminum yang namanya minuman keras. Ketika kita melihat di masyarakat kita, di tengah-tengah lingkungan kita ada yang melakukan demikian, maka wajib bagi kita untuk mengingatkan, idza ra'a minkumul munkar falyughayyirhu biyadihi fa in lam tastati' fa bilisanihi fa in lam tastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya. Jikalau dia tidak mampu, maka rubahlah dengan lidahnya atau dengan lisannya. Dan jika dia tidak mampu juga, maka rubahlah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah daripada iman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak hanya yang memabukkan itu khamar, bahkan ada yang juga namanya narkoba, dan juga yang semisalnya dengan berbagai macam nama-namanya. Dan kita sangat mengkhawatirkan sekali tentang nasib dan bangsa kita yang saat ini sedang krisis, di mana banyak sekali penyebaran daripada narkoba itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan bangsa dan negeri ini. Allah selamatkan keluarga kita, Allah selamatkan anak cucu kita dari bahaya narkoba. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikapun kita ataupun di antara kita tidak sengaja maupun sengaja meminum atau mengkonsumsi daripada alkohol ini, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamr wa lam yatub haramallahu fil jannah. Yang artinya, barang siapa yang pernah meminum khamar dan tidak melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan baginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang luasnya adalah langit dan bumi, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit oleh sanubari manusia. Mudah-mudahan
kita yang berkumpul saat ini di masjid yang penuh berkah ini, Allah pula kelak mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang kedua yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala surganya, yaitu orang-orang yang al-aq, orang-orang yang melakukan kedurhakaan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh mulia, sungguh tingginya daripada kandungan Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan untuk memerintahkan kalian menyembahnya, wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita mau berterima kasih kepada orang di dunia ini, makalah dialah orang tua kita. Sebab dalam satu ayat disebutkan, orang tua ketika soleh menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak di yaumul qiyamah dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa agar memasukkan anak keturunannya, memasukkan anak cucunya ke surga Allah Subhanahu wa taala, menemani mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'hum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti dengan anak cucu mereka yang beriman pula, maka kami akan kumpulkan mereka semua di surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surganya Aden. Namun apa yang disampaikan itu akan menjadi mimpi semata, hanya akan menjadi angan-angan semata jikalau kita tidak berbuat baik dan berihsan kepada orang tua kita, terutama ibu kita. Salah satu sebab, salah satu pesan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipesankan kepada sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, tidaklah kalian ingin aku kabarkan suatu dosa yang paling besar, yang paling terbesar dari yang besar, yaitu asyirkul billahi wa uququl walidain, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga melakukan kedurhakaan kepada orang tua. Jikalau orang tua kita sudah meninggal dunia, telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, apakah al-ihsan atau berbuat baik kepada orang tua terputus? Apakah sudah kita tidak bisa lagi berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Jawabannya tidak. Suatu saat sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya melunasi daripada hutang daripada orang tua saya? Rasulullah SAW mengatakan, iya, dan itu dibolehkan oleh Nabi SAW. Bahkan para ulama mengatakan, andai kata dahulu orang tua kita tidak pernah sholat, ataupun mungkin dia pernah melakukan sholat tapi ada sholatnya yang tertinggal, maka kita boleh melaksanakan sholat tersebut dengan niat mengqadha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan daripada azabnya, atau mungkin diampuni segala dosanya, diluaskan kuburannya. Hadis ini pula didukung oleh hadis-hadis yang lainnya ketika seorang hamba mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dibukakan amalannya, maka dia terkejut, ya Rabb, anna hadza, ya Rabb, begitu banyak pahalaku, begitu tinggi dan luar biasa pahala yang kukumpulkan padahal selama dirinya tentu aku tidak dapat melakukannya dengan sebanyak ini. Lalu Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjawab, hada bistighfari waladik, pahala yang banyak ini, amalan yang tertumpuk begitu banyak, tiada lain karena doa dan istighfar daripada anakmu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi kedua orang tua kita masih hidup, maka sungguh kata Nabi SAW, raghima anfuh, sungguh menyesal, sungguh merugi orang yang tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala sementara dirinya sempat melihat kedua orang tuanya. Artinya bahwa ketika kita menginginkan surga Allah, meraih ridha dan jannahnya, maka berbuat baiklah kepada orang tua. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Adapun golongan yang ketiga, golongan yang diharamkan kepada mereka yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dayyuth, orang-orang atau para suami yang tidak memiliki kecemburuan sedikit pun ketika istrinya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam firman-Nya, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik daripada umat dengan satu alasan atau dengan satu syarat. Ukhrijat lin-nas. Keluar kita kepada manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap kita adalah pemimpin. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri, seorang anak akan dimintakan pertanggungjawabannya kepada siapa? Tiada lain kepada kepala keluarga. Oleh itu sebabnya, mumpung kita masih memiliki kesempatan dan kehidupan, mumpung jiwa dan roh masih dikandung badan, marilah kita mengingatkan satu sama lain, mengingatkan agar kita semua selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri keluarga yang sukses. Keluarga yang sukses bukanlah keluarga tanpa masalah. Keluarga yang sukses menurut Al-Qur'an bukanlah keluarga yang tanpa daripada kesulitan, yang tanpa maksiat, bukan. Tetapi keluarga yang terbaik, yang tersukses adalah keluarga-keluarga yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga-keluarga yang saleh dan salihah, keluarga-keluarga yang dihimpunkan oleh Allah di dunia dan juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.